Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan kami Raffi Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, tidak bosannya kami mengucapkan like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, memotivasi teman-teman sahabat petani kopi. Di edisi kali ini kita review, kita lihat bagaimana keadaan kebun kopi yang ada di dataran rendah. Meskipun ini kemarinnya sudah dilakukan pemupukan dan ini pun ada di bawah pohon jati nih. Jadi secara keseluruhan ini masih ada naungannya. Dan ada naungannya pun masih seperti ini. Jadi kesimpulannya sekarang real kita paparkan di sini bahwasanya batang kopi ini ketika ada di dataran rendah itu sangat sekali membutuhkan yang namanya pembayang ataupun naungan. Silahkan yang mau memakai naungan diterapkan di kebunnya, yang tidak mau memakai naungan juga nggak apa-apa. Tetapi pada intinya ketika ada di dataran rendah, sebaiknya kita jangan sesekali kita melakukan pembuangan naungan ini, pembayang ini ketika memasuki musim kemarau. Jadi fatal, nanti akibatnya akan fatal teman-teman. Ini pun juga, nah yang ini pun juga kemarinnya sudah dilakukan pemupukan. Lalu langkah seterusnya seperti apa ini teman-teman? Nih tanahnya sekedar. Ini di MDPL 280-an ini teman-teman. Di MDPL 280-an yang terjadi sekarang seperti ini kebunnya. Menguning semua. Nih. Kayaknya ini kalau tidak ada hujan 1 bulan lagi out katanya. Kayaknya ini out teman-teman. Tuh, bisa dengan perhatikan ini yang jarang-jarang naungannya. Tuh. Ya gitu. Jadi sudah jelas bahwasanya kopi ini sangat membutuhkan naungan. Jadi yang beranggapan naungan itu tidak penting, saya kira perlu dikoreksi kembali, perlu dipelajari kembali bahwasanya di setiap daerah itu berbeda-beda, suhunya pun berbeda, MDPL-nya pun berbeda. Jadi kita yang lebih tahu, kita yang lebih paham akan MDPL di kebun kita masing-masing. Makanya kemarinnya saya pernah buatkan tutorial, kalau belum tahu caranya untuk mengukur ketinggian, sebaiknya di download dulu di Play Store altimeter itu, namanya altimeter, aplikasinya itu altimeter teman-teman. Jadi bisa di download di Play Store itu. Aduh, nih teman-teman, download dulu di Play Store itu, namanya altimeter. Nih keadaannya sekarang mengerikan teman-teman. Mengerikan sekali. Ini banyak yang beranggapan kemarinnya disuruh buatkan 1 bidang ataupun setengah bidang gitu, berapa persennya yang kena seperti ini. Ini pun ada naungan cuman jarang-jarang gitu teman. Kayak gini, kalau kita terlalu berani ketika ada di dataran rendah untuk mengambil kesimpulan bahwasanya kopi ini tanpa naungan bagus. Oh, tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti itu tuh. Sudah bisa kalian lihat kesemuanya ini. Ini bukan kena penyakit. Bukan kena penyakit. Bisa dilihat dari karakter daun dan rantingnya ini. Ini gosong, hampir gosong teman-teman. Kayak kebakar nih teman-teman. Ini pun masih belum pas-pas ketika musim panas ini. Jadi nanti kalau sudah jam-jam 11 ataupun jam 12 nanti, waduh, tambah mengerikan lagi nih teman-teman. Ini tambah mengerikan. Yuk, kita harus pintar-pintar dalam bertani, kita harus jeli dalam bertani, bahwasanya kita bertani itu jangan asal-asalan, jangan kita ikut-ikutan yang tidak memakai naungan di MDPL rendah. Jadi yang memakai naungan bagus ketika ada di MDPL tinggi,
yang tidak memakai naungan jelek ketika ada di MDPL rendah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi tidak bisa kami anjurkan bahwasanya kopi itu harus pakai naungan, tidak. Silahkan diterapkan di kebunnya teman-teman masing-masing. Kalau MDPL-nya itu tinggi, ya jangan pakai naungan. Dan begitu pun sebaliknya, kalau MDPL-nya itu di bawah 500, ya jangan coba-coba kita melakukan pembuangan naungan ini. Maka yang terjadi seperti ini, menguning teman-teman. Terus langkah yang harus kita ambil untuk langkah berikutnya ketika sudah menemukan hal-hal yang seperti ini, apa langkah-langkahnya? Ini karena kita itu review di kebunnya teman untuk saat ini, maka yang ini harus dilakukan pemupukan yang mengandung nitrogen terlebih dahulu. Jangan kasih campur dulu teman-teman. Jadi kalau di tempat jenengan itu yang terjadi itu sama seperti yang ada di kebun ini, makanya kita harus melakukan pemupukan yang mengandung nitrogen terlebih dahulu. Pakai urea dulu ini teman-teman untuk memulihkan batang-batang ini. Tuh. Ini kuning bukan kena penyakit teman-teman. Nih. Nih. Seperti ini. Jadi mengkhawatirkan teman-teman, mengkhawatirkan. Nih. Banyak yang gosong karena kemarinnya panasnya itu luar biasa teman-teman. Hingga saat ini pun panasnya luar biasa di daerah kami itu bisa menembus 31 derajat Celcius. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya panasnya seperti itu ya langsung tembus di batang kopi kita. Ketika tidak ada naungannya, maka miris yang terjadi. Jadi sekali lagi, yuk kita harus pintar-pintar untuk bertani. Kita harus pintar-pintar memilih dan memilah. Bahwasanya kebun kopi itu bagus ketika ada di MDPL tinggi, tidak memakai naungan. Yang di MDPL rendah jangan ikut-ikutan teman-teman. Silahkan kita berjalan dengan kita harus berjalan dengan karakter kita masing-masing untuk bertani. Jangan kita mau ikut-ikutan terus. Saya nggak mau menganjurkan harus pakai naungan, tidak. Yang MDPL tinggi jangan pakai naungan, yang MDPL rendah harus memakai naungan. Kami haruskan yang seperti ini. Kalau mau berbicara tentang bukti bahwasanya pohon kopi itu banyak yang mati ketika tidak memakai naungan, ini paling tidak sebentar lagi kayak gini, kuning-kuning ini. Udah banyak kok yang mati sebenarnya. Cuman ada di sebelah sana yang banyak yang mati. Di sebelah gubuk sana. Ini kebunnya saudara saya yang ada di Jember juga. Dan ini pun MDPL-nya rendah. Tidak nyampe 300, kisaran 300-an lah, 290 berapa gitu. Jadi seperti inilah keadaannya sekarang. Mengkhawatirkan teman-teman. Nih. Kalau yang ada di bawah pohon jatinya ini bawah pohon jati, ya bagus nih. Nih, ketika ada di bawah pohon jatinya langsung masih bagus nih. Dan penyerbukan pembungaannya ini bagus. Ini hikmah semua teman-teman. Nih, bagus kok ini. Tapi yang ini persis ada di bawahnya, jadi kena pembayang ini. Jadi menaungi batang kopi ini kemarinnya. Tetapi kalau yang langsung kena sinar matahari itu jauh berbeda ini. Yang ini ada naungannya, sekarang kan masih kena pembayang. Yang ini ada pembayangnya, yang itu tidak ada. Jauh berbeda. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.